Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kuliah pada malam kali ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, sosok seseorang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Ernia Fitri Syam, selaku pemateri dari kelompok 12, dan ada pun satu rekan saya yang bernama Sabda Junanda. Jadi kami dari kelompok 12 akan membahas tentang peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Baiklah, pertama saya akan membahas siapa sih pendiri dari kerajaan Mughal ini. Jadi, kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Sheikh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana. Sedangkan ibunya adalah seorang putri keturunan langsung Jakutai putra Genghis Khan. Nah, teman-temanku sekalian, ada pun beberapa nama yang pernah menjabat sebagai raja pada masa kerajaan Mughal yang pernah berkuasa. Nah, yang pertama itu Raja Babur, di mana Raja Babur ini dikenal sebagai pendiri dari kerajaan Mughal di India, di mana Raja Babur ini berkuasa pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua, Humayun, di mana Humayun merupakan putra sulung dari Babur, di mana Raja Humayun ini berkuasa pada tahun 1530 Masehi sampai 1556 Masehi. Yang ketiga, Raja Akbar, di mana Raja Akbar ini merupakan putra sulung dari Raja Humayun yang berkuasa pada tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Selanjutnya Jehangir. Jehangir merupakan putra Akbar yang menggantikan Raja Akbar, di mana Raja Jehangir ini berkuasa pada tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi. Dan yang kelima, Shah Jahan. Shah Jahan merupakan pengganti dari Raja Jehangir, di mana Shah Jahan ini berkuasa pada tahun 1627 Masehi sampai 1658 Masehi. Dan yang keenam, yang menggantikan Shah Jahan itu ialah Aurangzeb atau Alamgir, di mana Alamgir ini berkuasa pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Nah, itulah tadi beberapa nama yang pernah menjabat menjadi seorang raja pada masa kerajaan Mughal. Nah, selanjutnya ada pun beberapa kemajuan yang dicapai pada masa kerajaan Mughal di India. Yang pertama itu pada bidang administrasi. Dalam kaitannya dengan bidang administrasi, kerajaan Mughal di India itu membagi wilayahnya menjadi 20 provinsi, di mana setiap provinsi itu dikepalai oleh seorang gubernur, dan seorang gubernur bertanggung jawab kepada seorang sultan. Nah, pemerintahan Mughal juga memiliki tata cara administrasi gelar yang resmi, serta mata uang yang seragam, dan bahasa resmi di tingkat birokrat pemerintahan, dan dalam dokumen-dokumen resmi itu menggunakan bahasa Persia. Nah, selanjutnya pada bidang ekonomi. Nah, pada masa kerajaan Mughal, dia juga berusaha meningkatkan kemajuan pada tingkat bidang ekonomi, di mana saat itu kerajaan Mughal berhasil mengembangkan program pertanian serta program yang lainnya, sehingga sumber keuangan negara pada masa kerajaan Mughal itu berpatokan pada pertanian, hasil pertanian, dan hasil pertanian ini yang kemudian menjadi komoditi ekspor kerajaan Mughal ke berbagai kawasan negara seperti Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa sejumlah komoditas andalan tersebut diantaranya adalah kain, rempah-rempah, opium, gula, garam, wol, dan juga parfum. Nah, yang ketiga itu pada bidang keagamaan. Nah, secara umum, para penguasa Sultan Mughal ialah beraliran mazhab Sunni. Bahkan sebagian mereka itu terkenal ortodoksnya. Di antara mereka ini adalah Jehangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Aurangzeb bahkan paling tampak ortodoksinya.
Dalam bidang keagamaan ini, terutama zaman Jihangir, muncul seorang mujaddid atau terkemuka Syekh Ahmad Sirhindi. Ia mempraktekkan tarekat Naqsabandiyah. Meskipun sebagian penguasa itu cenderung terhadap ortodoksi Sunni, saat itu juga muncul pemikiran sintesa dalam agama. Yang keempat itu pada bidang karya seni dan arsitektur. Di masa pemerintahan Islam di India, Mughal muncul hasil karya-karya yang indah. Para penguasa banyak yang menyukai keindahan itu. Itu terlihat misalnya pada sikap mereka terhadap sepak terjang dalam dunia arsitektur. Dalam kaitannya dengan karya seni arsitektur inilah dengan sintesa yang dilakukannya. Berdirilah bangunan Fatehpur Sikri di Sikri Lai Kila dan Masjid Jama di Delhi, makam Jahangir di Taman Salumar di Lahore, serta Taj Mahal di Agra. Bangunan yang indah dan megah yang hingga kini masih sering dikunjungi wisatawan dari berbagai macam negara. Itulah empat kemajuan yang dicapai pada masa kerajaan Mughal di India. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitu kemunduran kerajaan Mughal. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Mughal di India ini. Pertama itu faktor internal, di mana pada tahun 1707 Masehi, Sultan Aurangzeb meninggal dunia. Dia termasuk sultan yang terakhir yang masih memiliki pengaruh di dinasti Mughal di India. Setelah itu, Muazzam sebagai putra sulung dari Aurangzeb yang menggantikan posisi ayahnya sebagai pengusaha dinasti Mughal. Sebelumnya hanya dia sebagai penguasa di Kabul. Muazzam bergelar Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Muazzam yang berpaham Syiah mendapatkan tantangan dari penduduk Lahore disebabkan memaksakan penduduknya untuk berpaham seperti dirinya. Nah, kenyataan menjadi lain ketika Aurangzeb meninggal dunia. Putra sulung Aurangzeb, Muazzam, mempunyai ambisi besar untuk menguasai seluruh daerah kekuasaan ayahnya. Ini terbukti dengan Muazzam mulai merebut daerah yang sudah diberikan kepada adiknya tanpa mempertimbangkan wasiat dari ayahnya. Muazzam menghimpun kekuatan dengan jumlah yang besar untuk menghadapi kedua saudaranya. Perang saudara pun tidak bias dielakkan, sehingga perpecahan keluarga istana Mughal yang semula dihindari oleh Aurangzeb justru menjadi kenyataan dengan peperangan yang dilakukan oleh putranya ini. Nah, yang kedua ialah faktor eksternal. Apabila diperhatikan, sesungguhnya faktor eksternal ini tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan konflik yang terjadi di kalangan istana. Pertikaian dalam keluarga istana menjadi salah satu alasan yang menyebabkan pihak luar untuk terlibat dalam urusan istana. Pihak luar terkadang bersedia membantu tokoh yang mereka sukai untuk menjatuhkan lawan politiknya, sehingga terkadang terjadi ada raja yang diangkat kemudian diturunkan kembali. Nah, kondisi demikian kemudian dimanfaatkan oleh golongan Hindu untuk melepaskan diri dari pemerintahan Mughal. Ketika Aurangzeb berkuasa saja mereka berani menentang, apalagi setelah kemunduran dinasti Mughal. Mereka pernah melakukan pemberontakan di bawah kepemimpinan Tegh Bahadur dan Gobind Singh dari golongan Sikh. Golongan Rajput memberontak pula di bawah pimpinan Raja Udaipur. Kaum Mahratas memberontak pula di bawah pimpinan Shivaji dan putranya Shimbhaji. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, mereka masih bias ditumpah karena pasukannya masih tangguh, tetapi ini berbeda situasinya setelah Aurangzeb sudah tidak berkuasa lagi dan digantikan oleh anak keturunannya. Baiklah teman-temanku sekalian, itulah pemaparan materi dari saya selaku pemateri kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.